Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini ketemu lagi dengan Ustazah Nikmah. Di sini kita akan belajar di pelajaran bimbingan dan konseling. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita semuanya memulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 4 yang Ustazah sayangi, di kesempatan kali ini Ustazah akan memberikan materi dengan tema belajar mandiri di masa pandemi COVID-19. Anak-anakku, seperti yang kalian ketahui, penyebaran virus corona di negara kita masih sangat meningkat. Hal ini berdampak pada berbagai macam sektor. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Keadaan seperti ini memaksakan sekolah untuk memindahkan kegiatan pembelajaran di mana yang awalnya itu di sekolah dipindahkan di rumah kalian masing-masing. Belajar mandiri di masa pandemi bukan berarti kalian belajar dengan santai-santai di rumah. Justru dengan belajar mandiri itu menjadi sebuah ajang bagi kalian untuk meningkatkan keterampilan dan juga tanggung jawab kalian terhadap sebuah pembelajaran. Tentunya kalian membutuhkan beberapa strategi supaya kalian dapat belajar mandiri di rumah. Nah, berikut Ustazah akan jelaskan 4 cara belajar mandiri di masa pandemi COVID-19. Cara belajar secara mandiri di rumah yang pertama adalah atur manajemen waktu secara teratur. Kerjakan semua tugas yang diberikan Ustazah secara konsentrasi. Bagi kalian yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya kalian akan mengerjakan tugas-tugas tersebut di akhir waktu yang diberikan Ustazah. Oleh sebab itu, membiasakan diri untuk belajar di awal dan mengerjakan semua materi pelajaran yang diberikan itu adalah menjadi keterampilan yang harus kalian lakukan. Cara yang kedua adalah susun menu belajar. Belajar memanglah sangat penting, tapi kalian juga jangan lupa untuk istirahat. Ini adalah salah satu menu yang perlu kalian masukkan ketika kalian belajar di rumah. Dari situ kalian bisa mengetahui berapa lama waktu yang kalian butuhkan ketika belajar dan berapa lama yang kalian butuhkan ketika kalian istirahat. Tapi ingat, jangan sampai kalian keasikan untuk istirahat. Bisa-bisa kegiatan belajar kalian akan terbengkalai. Maka dari itu, dari sinilah kalian harus membuat jadwal belajar di rumah. Dari membuat jadwal belajar tersebut, dalam seminggu kalian perlu menyiapkan materi apa saja atau pelajaran apa saja yang kalian akan pelajari dan kapan waktu bagi kalian untuk bisa beristirahat. Langkah yang ketiga adalah inisiatif melibatkan orang lain. Dalam belajar di rumah, kalian bisa melakukan inisiatif dengan melibatkan orang lain. Dalam proses belajar ini, orang lain dapat berfungsi sebagai pihak yang mengevaluasi kegiatan belajar dan juga mengevaluasi pemahaman yang telah kalian miliki. Suasana rumah yang nyaman bisa membuat kalian ingin bermalas-malasan. Bagi kalian yang merasa bermalas-malasan, tentu kalian butuh orang lain supaya mengingatkan kalian agar bisa belajar lebih fokus. Dengan adanya orang lain di sekitar kalian ini, kalian merasa diawasi sehingga kalian terhindar dari rasa malas ketika kalian belajar di rumah, sehingga kalian akan terhindar dari pekerjaan yang terbengkalai. Cara yang keempat atau yang terakhir adalah konsentrasi penuh. Jika kalian sudah membuat menu belajar dan juga sudah berinisiatif untuk melibatkan orang lain, maka langkah yang terakhir adalah konsentrasi penuh.
Jauhkan semua benda yang dapat mengalihkan perhatian kalian di saat kalian belajar. Misalnya, game yang ada di HP, media sosial, atau film yang tak sabar kalian ingin tonton. Nah, itulah 4 cara yang bisa kalian lakukan di saat belajar mandiri di rumah. Selanjutnya, Ustazah akan jelaskan manfaat belajar mandiri di rumah. Belajar mandiri memiliki manfaat yang sangat banyak terhadap kemampuan kognisi, afeksi, dan psikomotor, yaitu manfaat yang pertama adalah motivasi dan rasa percaya diri kalian akan semakin tumbuh. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya belajar mandiri adalah belajar yang dilakukan oleh siswa secara bebas menentukan tujuan belajarnya, merencanakan proses belajar, strategi belajarnya, menggunakan sumber-sumber belajar yang dipilihnya, membuat keputusan, dan melakukan kegiatan-kegiatan, serta mengevaluasi hasil belajar sendiri. Oleh karenanya, belajar mandiri membutuhkan motivasi, keuletan, keseriusan, kedisiplinan, tanggung jawab, kemauan, dan keinginan tahuan untuk berkembang dan maju dalam pengetahuan. Motivasi dan rasa percaya diri makin tumbuh. Bagaimana kebiasaan pagi kalian setelah sekolah ditutup? Apakah kalian masih tetap bangun pagi atau tidak? Motivasi, semangat kita untuk bangun setiap pagi dan mengerjakan sesuatu berperan penting dalam menentukan kesuksesan. Tanpa ketentuan jam sekolah, diri kita sendirilah yang harus menentukan jadwal kita sehari-hari, termasuk belajar. Misalnya, kalian ingin belajar bahasa Indonesia esok hari pukul 9 pagi. Bila kalian benar-benar melakukan rencana tersebut, akan tumbuh rasa lega karena kegiatan yang direncanakan dapat dituntaskan. Manfaat yang kedua adalah menjadi semakin kreatif dan aktif mencari sumber belajar. Pembiasaan ini sedikit demi sedikit akan menumbuhkan motivasi serta memupuk rasa percaya kalian. Kalian akan mengalami sendiri bahwa ternyata belajar mandiri sangatlah menyenangkan. Menjadi semakin kreatif dan aktif mencari sumber belajar. Di kelas, Ustazah memberi kita materi pelajaran dengan mengacu pada buku tertentu. Seringkali kalian tidak punya banyak pilihan selain harus mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh Ustazah. Tapi, bagaimana saat kalian belajar di rumah? Agar proses belajar lebih optimal, maka kalian perlu mencari materi yang akan membantu dalam menyelesaikan sebuah tugas. Banyak sumber informasi dan pengetahuan yang bisa kalian peroleh secara mandiri via online. Inisiatif mandiri ini akan menumbuhkan kreativitas dan selalu aktif mencari sumber pembelajaran. Manfaat yang ketiga adalah semakin mengenali diri sendiri. Semakin mengenali diri sendiri. Saat di kelas, tidak banyak yang dapat kalian lakukan. Kalian harus menyesuaikan diri dengan keadaan teman-teman sekelas dan arahan Ustazah saat belajar di sekolah. Misalnya, ketika kalian sudah memahami penjelasan Ustazah, kalian harus bersabar dan mendengarkan Ustazah mengulangi penjabaran materi pelajaran saat ada teman lain yang bertanya. Saat belajar mandiri di rumah, kalian memiliki kesempatan menyelami bagaimana cara belajar yang lebih nyaman bagi diri sendiri. Lebih tahu kapan waktu yang pas untuk belajar. Dengan demikian, kalian makin paham dengan pola belajar diri sendiri dan pada akhirnya hasil belajar akan lebih optimal. Manfaat yang keempat dari belajar mandiri adalah meningkatkan prestasi akademis kalian. Meningkatkan prestasi akademis. Belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan karena tahu cara yang pas buat diri sendiri.
Di saat kalian tahu cara belajar yang paling tepat, maka belajar bukan lagi menjadi suatu kewajiban yang terasa memberatkan. Justru belajar menjadi kegiatan yang menyenangkan. Karena kalian tahu bagaimana melakukannya dan hasilnya. Prestasi akademis pun akan meningkat. Siapa sih di antara kalian yang tak ingin mendapatkan nilai bagus? Manfaat yang terakhir atau yang kelima adalah menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan disiplin. Menjadi individu yang bertanggung jawab dan disiplin. Berbeda dengan situasi dan kondisi di sekolah. Pada saat di rumah, kalian harus bisa mengatur diri sendiri. Kalian akan belajar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan disiplin mengatur waktu supaya hasil belajar lebih optimal. Sekian materi yang bisa Ustazah berikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ustazah berikan bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa 4 cara tadi yang Ustazah sebutkan tadi bisa kalian praktekkan di rumah. Selamat menjalani belajar di rumah, tetap semangat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.